Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Presbiter yang bertugas pada ibadah minggu saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam persekutuan di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini, kita juga akan mengingat rayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan Bina Layan Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB di usia yang ke-11 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman kita pada saat ini dalam ibadah syukur hari ini adalah Pendeta Yusuf Martin Anderson Mase, STH. Marilah kita saling menatap, menyapa, dan memberi salam dengan mengangguk dan lambaian tangan kepada sahabat dan sesama anggota di sekeliling kita. Persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah Bina Layan yang disiapkan GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani dan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi warga gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, sukacita, dan tetap bersemangat, dinamis, serta berguna bagi sesama. 11 tahun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja telah memimpin karya Bina Layan dan kesaksian persekutuan kaum lanjut usia GPIB meskipun pandemi COVID-19 seolah menghalangi dan membatasi sebagian besar gerak Bina Layan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat menyurutkan semangat para pengurus dan anggota PKLU yang terus berkarya layan guna menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami memohon topangan doa jemaat sekalian agar para pengurus dan anggota PKLU, baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat tetap sehat, semangat, dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT, dan PA dapat mendampingi opa-oma dengan sukacita untuk melatih dalam mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan saat ini. Juga kaum lanjut usia terus diberi ruang untuk berperan meski dianggap senantiasa terpelihara melindungi serta memberi semangat dan sukacita bagi para kaum lansia, sehingga iman percaya makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkobar untuk berkarya Bina Layan di usia yang baru. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Putra Maha Kudus,
Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan kita memohon. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Tahun usia Binalayan, Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi oma dan opa kami di Pelkat PKLU. Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung, karya Binalayan telah ditorehkan di kanvas gumul GPIB. Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan, dan ketabahan, serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat lainnya. Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi, meski ruang gerak dibatasi karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Langkah meski tertatih, namun terus maju, melanjutkan karya Binalayan, membangun tatanan bergereja untuk menguatkan peran keluarga, asa dan semangat penuh iman, tetap membara, melakukan misi Allah meski tubuh makin rentah. Sio Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah oma dan opa kami di PKLU, sehatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka, agar tetap kuat, segar, dan sukacita setiap hari. Tuntun dan sertai oma dan opa kami dalam karya Binalayan untuk bersaksi menghasilkan buah di gerejamu. Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan presbiter dan jemaat ya Tuhan. Jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu oma dan opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berbasis digital. Hanya kepadamu kami sujud menyembah dan panjatkan syukur bersama oma dan opa kami di hari bahagia ini. Terima kasih dan sempurnakanlah syukur kami. Utuslah Roh Kudus ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama oma dan opa di PKLU yang beribadah kepadamu saat ini. Nyatakanlah kasih, kuasa, dan hikmat oleh firman-Mu untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja, layan, melakukan tugas panggilan dan pengutusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4 untuk pemberitaan firman saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Alkitab di tangan kami yang telah kami siapkan. Kini kami akan baca dan kami renungkan bersama. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama saat ini, boleh kami tindak lanjuti sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah dunia. Berkati kami semua Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan kebijaksanaan itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang pertama sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun bagi Pelkat PKLU GPIB yang ke-11 yang pada hari Minggu ini dalam tata ibadah ini kita merayakan ulang tahunnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan teristimewa para PKLU kita. Ada pepatah bilang begini, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, tua-tua keladi
makin tua makin jadi. Makin jadi apa ini para PKLU kita? Dalam tema atau subtema yang diberikan oleh Majelis Sinode, diberikan lansia sehat, bersemangat, dinamis. Lansia yang sehat, yang bersemangat, dan dinamis. Tapi apa iya? Apakah semakin tua semakin sehat, semakin bersemangat, semakin dinamis? Walau alam, kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi tua itu alami. Tapi menjadi sehat, menjadi bersemangat, menjadi dinamis, itu harus dipersiapkan dari saat ini. Sekali lagi, menjadi tua itu alami. Kita semua akan menjadi tua kalau Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Tapi menjadi tua yang sehat, menjadi tua yang bersemangat, menjadi tua yang dinamis, itu disiapkan dari sekarang. Jangan tunggu nanti tua dulu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sudah mulai sakit badan, mata mulai kabur, tidak fokus, selalu berceritanya ulang-ulang terus, dan selalu flashback. Dulu saya, kalau sudah mulai bercerita seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai mengindikasi menjadi PKLU alias menjadi lansia. Karena cuma lansia saja yang selalu begitu. Sedikit-sedikit sakit badan, sedikit-sedikit mata kabur, dikit-dikit tidak fokus. Selalu cerita tuh ulang-ulang yang dulu-dulu terus. Dan Bapak Ibu kalau sudah seperti itu, sekali lagi saya katakan, kita mulai menjadi tua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga yang terjadi dengan Yakub atau Israel, sebagaimana yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini. Kenapa Yakub atau Israel begitu mencintai Yusuf? Sebenarnya ini ada latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakangnya tidak terlepas dari peristiwa di dalam kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu sedikit sempat membuka kitab Kejadian pasal 29. Ketika Yakub melarikan diri dari Esau dan kemudian tinggal di rumah Laban. Ternyata Yakub ini atau Israel ini berjumpa dengan dua wanita. Satu Lea, satu Rahel. Dan ternyata dari dua wanita tersebut, ayat 18 dari pasal 29 kitab Kejadian dan pasal 30 memberikan gambaran mengapa Yakub begitu mencintai Yusuf, dan kemudian ada Benyamin dalam kelanjutan hidupnya. Kenapa dia begitu mencintai Yusuf? Karena sebenarnya Yakub masih mengingat jatuh cintanya dia pada Rahel. Dan Alkitab juga mencatat di sini ada alasan kenapa Yakub begitu mencintai Yusuf. Dikatakan di sini karena Yusuf ini lahir pada masa tuanya. Itu ada di dalam ayat 3. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berarti tepat pepatah tadi, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Yakub ternyata makin tua makin jadi. Hasilnya adalah Yusuf dan Benyamin. Walaupun dalam catatan Alkitab tadi hanya tersebutkan Yusuf. Namun karena ada latar belakang yang mendasari dia begitu mengasihi Yusuf, akibat yang terjadi, Yakub cenderung mengabaikan anak-anak yang lain. Yakub dalam catatan Alkitab memiliki 4 orang istri, ada Leha, ada Rahel, dan masing-masing dengan pelayannya, yang kemudian menghasilkan keturunan bagi Yakub atau Israel ini menjadi 12 orang. Dan ketika Yakub begitu mengasihi Yusuf,
Disinilah terjadi persoalan, memunculkan iri hati, memunculkan rasa dengki, karena Yakub cenderung lebih memihak kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari pada saat ulang tahun PKLU pada saat ini? Di awal sudah saya katakan, menjadi tua itu alami, tapi menjadi sehat, bersemangat, dan dinamis itu harus disiapkan dari saat ini. Kalau sekarang PKLU baru berkata mau sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara, cari PKLU yang sehat 100%. Ada. Ayo coba bapak-bapak anggota PKLU, ibu-ibu anggota PKLU, ada yang sehat 100%? Hampir tidak ada. Ketika kita mulai menjadi tua, kendala-kendala fisik itu mulai menjadi. Saya selalu berkata kepada para orang tua, kalau saya bertemu dengan mereka, aduh saya sudah tidak bisa jalan Pak Pendeta, mata saya mulai kabur. Saya langsung mengatakan kepada mereka, keren. Nah, kan aneh kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena ketika Anda menjadi lansia, Anda mengalami kendala-kendala fisik, itu baru keren. Itu kebanggaan, kata pemazmur. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahan ini mau mengingatkan sebuah refleksi bagi jemaat Tuhan. Jangan tunggu tua dulu baru sehat, jangan tunggu tua dulu baru berpikir tentang dinamis, berpikir tentang bersemangat. Jangan tunggu tua dulu Bapak Ibu. Jangan tunggu jadi anggota PKLU. Siapkan itu dari sekarang. Karena kita, ketika Tuhan memberikan umur panjang, secara alami, ketika kita menjadi tua, ada saja kendala harus kita hadapi. Hari ini saya ingin berkata kepada PKLU, selamat ulang tahun yang ke-11 PKLU GPIB. Menjadi sehat bukan didasarkan pada kesehatan fisik, tapi menjadi sehat di dalam Tuhan. Semakin intens, semakin jadi seperti keladi, bukan semakin jadi seperti cerita Yakub dan keluarganya tadi. Bahan tadi adalah sebuah refleksi bagaimana kita menjadi PKLU yang sehat, menjadi tua alami, tapi jangan sampai kita cenderung mengabaikan yang lain. Yakub ketika dia hanya mengasihi terpusat pada Yusuf, anak-anak lain terabaikan. Konsekuensinya akan muncul yang namanya iri, hati, dengki, dan sebagainya. Apa pesannya? Para PKLU, mari kasihi jemaat ini secara sungguh-sungguh. Tidak memihak hanya mengasihi GP, tidak memihak hanya mengasihi PKP, atau tidak memihak hanya mengasihi PA. Semua ke-6 pelkat, ke-5 pelkat. Bersama dengan PKLU harus kasihi. Supaya apa? Supaya warga gereja menjadi warga gereja yang sehat. Itu satu. Yang kedua, bersemangat dan dinamis. Jalan sudah susah kan PKLU? Tapi semangat bukan diukur dari kemampuan fisik. Semangat diukur dari keterlibatan dalam doa, pergumulan, dan sukacita hati dalam hidup bergereja. Walaupun ibadah di rumah, daring seperti ini, tetap rindu, saya mau ibadah, saya mau berdoa bersama keluarga, bersama anak cucu. Itulah yang disebut bersemangat. Ada spirit yang keluar, yang ditularkan kepada pelkat-pelkat yang lain yang lebih muda. Dan yang ketiga, dinamis. PKLU jangan mau kalah dengan pelkat yang lain dalam hal dinamis. Dinamis itu artinya selalu bergerak. Bergerak tidak harus loncat-loncat Bapak Ibu, itu fisik, itu gerakan fisik. Dinamis artinya PKLU pun harus mulai mencermati apa yang terjadi dalam dinamika. Coba perhatikan di rumah jompo, perhatikan. Orang-orang jompo biasa dikasih apa? Dikasih teka-teki silang, TTS. Untuk latih ini, kemampuan berpikir. Dinamis berhubungan dengan kemampuan dia tetap mengikuti dan mengupdate diri terhadap segala informasi, segala kejadian yang terjadi di sekeliling dia. Supaya apa?
PKLU jangan cerita dulu terus. Anak muda, orang-orang muda, kadangkala dia iya tapi sebenarnya dia malas dengar Bapak Ibu. Jujur saya sebagai pendeta harus mengatakan itu. Itu lagi. Nanti kalau omong dengan Bapak ini, itu lagi yang dia bilang. Ya udah tahu, 20 kali sudah diulang. Kan selalu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari semakin tua semakin jadi. Pelkat PKLU menularkan kesehatan, menularkan semangat dan dinamismenya bagi kehidupan warga gereja ke-5 Pelkat yang lain yang lebih muda. Belajar dari pengalaman Yakub, mengasihi, mencintai, itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab Pelkat PKLU. Tapi jangan memihak, jangan hanya memilih terfokus pada satu fokus saja. Mengasihi semua akan membangkitkan hidup bergereja yang memuliakan Allah. Selamat ulang tahun Pelkat PKLU. Lansia, sehat, semangat, dan dinamis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini, ketika kami bersama dengan PKLU GPIB, di saat merayakan syukur HUT yang ke-11, di mana Tuhan mengajarkan, mengingatkan kami, secara khusus bagi PKLU GPIB dalam usia yang ke-11, agar menjadi lansia yang sehat, lansia yang bersemangat, dan lansia yang dinamis. Bahwa ketika para orang tua kekasih kami ini yang tergabung di dalam PKLU GPIB, mereka terlibat aktif, memberikan contoh dan semangat, teladan yang baik. Ke-5 Pelkat yang lain yang merupakan bagian dalam unit pelayanan gereja di tempat ini akan semakin menjadi unit-unit pelayanan yang sehat, bersemangat, dan dinamis pula. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, menjadi tua adalah alami dalam kehidupan manusia. Tapi menjadi orang-orang yang sehat,
orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang dinamis pada usia yang lanjut. Tuhan berkati kami agar kami mampu menjaga, merawat, memelihara, dan menentukan dari saat ini. Dengan kasih karunia daripada Roh Kudus-Mu Bapa, kami orang-orang yang lebih muda mempersiapkan segala sesuatu itu dari saat ini. Sehingga bila kami sampai pada usia lanjut nanti, kami sehat di dalam Tuhan, kami tetap bersemangat di dalam Tuhan, kami tetap berdinamis di dalam Tuhan, dalam kontribusi kami di tengah-tengah hidup bergereja di tengah dunia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga berkati kami sebagai PKLU GPIB dalam ulang tahun yang ke-11 saat ini. Kami datang saat ini bersama dengan seluruh warga gereja. Tuhan berkati dalam setiap apa yang kami alami dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Secara khusus kami di dalam Sinode GPIB, dari tingkat sinodal, mupal sampai dengan kami dalam jemaat-jemaat di berbagai tempat. Khususnya kami di dalam jemaat GPIB Immanuel WR Supratman di tempat ini. Tuhan berkati agar segenap kami dalam hidup bersama sebagai warga gereja, kami terlibat aktif untuk terlibat dalam pelayanan bersama memuliakan nama Tuhan lewat berbagai bentuk pelayanan gereja. Berkati Bapak Pendeta Yance dalam tugas tanggung jawab sebagai KMJ di tempat ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan para presbiter, penatua dan diaken yang ada di dalam. Berkati mereka di dalam mendampingi, membimbing kami warga gereja dalam hidup bergereja, berjemaat di tempat ini. Berkati para pegawai gereja dari yang administratif sampai dengan yang menjaga keamanan gereja di tempat ini. Berkati dan sertai mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Berkati juga unit-unit pelayanan yang ada dalam gereja, bersama dengan unit-unit misioner yang lain. Tuhan berkati agar senantiasa dalam hidup bersama kami sebagai jemaat Tuhan dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini, kami berkontribusi aktif memuliakan Allah dalam tugas kehidupan kami setiap hari, baik dalam hidup bergereja maupun di tengah masyarakat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang bersama dengan Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Yo, dan hamba sendiri Pendeta Sony dalam terlibat mendukung pelayanan dalam gereja Tuhan di tempat ini sebagai warga gereja. Tuhan berkati agar setiap keterlibatan kami yang boleh kami lakukan bersama keluarga, nama Allah dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan setiap warga gereja yang saat ini bertemu dengan berbagai pergumulan hidup, tantangan hidup, atau hal-hal yang mengimpit mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan izinkan segala itu terjadi dalam hidup mereka, agar mereka tetap melihat ada tangan Tuhan bersama dengan mereka. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap dinamis, mereka tetap sehat, lahir maupun batin, di dalam segenap apa yang mereka hadapi dalam pergumulan mereka. Kami juga datang bagi segenap warga gereja yang bertemu dengan saat-saat yang indah dalam hari hidup mereka. Allah berkati, sehingga senantiasa nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan, bahwa segenap ucapan syukur yang mereka terima adalah kasih karunia Allah semata-mata. Dalam kehidupan kami sebagai warga gereja, kami juga adalah warga masyarakat Bapa. Berkati kami, agar dimanapun kami ada, ketika kami berelasi di antara lingkungan sosial kami, ketika kami bekerja bersama pemerintah kami, baik di tingkat daerah, tempat tinggal kami, bahkan sampai dengan tingkat pusat, kami terbangun komunikasi yang sehat, komunikasi yang tetap bersemangat dan dinamis, sehingga dimanapun kami ada, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kami menampilkan identitas kepunyaan Allah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Berkati para pemimpin kami, berkati kondisi keadaan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi segala kondisi keadaan yang saat ini Tuhan telah karuniakan semakin menurun tantangan COVID ini. Biarlah kami tetap taat prokes, kami tetap bersyukur atas segala kasih karunia yang Allah berikan dalam segenap penyakit yang boleh kami hadapi. Karena kami yakin Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarik pasalnya ke-29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan jemaat, termasuk PKLU
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Pelayanan kategorian persekutuan kaum lanjut usia GPIB berulang tahun ke-11. Tema HUT ke-11 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Dan subtema lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita para lansia diharapkan dapat terus berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu di dalam rumah bersama anak cucu, maupun di dalam pelkat PKLU bersama rekan-rekan sepelayanan, dengan bertegur sapa atau bertatap muka walaupun dibatasi oleh layar handphone ataupun komputer. Kami, Dewan PKLU, periode 2015-2020, sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan yang selama ini kami dapatkan dari keluarga, jemaat, presbiter, pelayanan kategori lainnya, serta seluruh pengurus dan anggota PKLU GPIB. Sehingga pelayanan PKLU GPIB dapat terus berjalan walaupun dalam keterbatasan menggunakan media teknologi, terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak para PKLU. Perayaan HUT ke-11 tahun ini pun diselenggarakan menggunakan teknologi daring. Akan tetapi, perayaan dilakukan berbeda dengan adanya pagelaran seni virtual. Pagelaran seni ini berupa penampilan bernyanyi, pembacaan puisi, gerak tari, dan yel-yel yang diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dengan harapan agar PKLU tetap bersemangat dan dinamis dengan perubahan pelayanan yang terjadi. Marilah kita menjaga diri kita agar tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan bersyukur pada Tuhan, dan dinamis, sehingga kita dapat melewati masa pandemi ini. Tidak lupa, kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selamat ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.